perlu dihebat itu yang bagian code-nya aja. Jadi seperti itu. Ya, jadi nanti menggunakan kertas gitu ya. Jawabannya semuanya di situ. Nanti ada dua ini seperti yang saya sampaikan itu ada eh, ini apa penurunan ya, penurunan persamaan untuk kasus khusus dan kemudian ini nanti plot itu ya, plot terkait dengan eh, gambar ini itu apa? eh, Time seriesnya gitu ya. Jadi untuk model model R dan MA gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk yang terkait kuis. Oke. Eh, Kemarin untuk yang A1 sama 2 juga sudah saya sampaikan ya. Itu terkait dengan model R ya. Kemarin itu kan yang dibahas di kelas itu kan itu yang masih order satu ya. Sebenarnya kalau order 2 itu sama aja ininya caranya seperti halnya yang di order satu ya. Itu. Jadi mungkin bisa nanti dipelajari teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan model eh, moving average-nya gitu ya nanti ya. Sebelum nanti digabung menjadi model ARMA-nya seperti itu. Nah sebenarnya prinsip dari penurunan model dari moving average itu sama halnya dengan yang autoregressive ya. Di mana itu dari proses yang kemarin. Jadi GLP ya, Generalized Processes, di mana sign-nya itu diganti dengan simbol eh, theta di sini ya. Theta di sini negatif tapi. Jadi theta negatif 2. Jadi parameter yang kemarin sign-nya itu tuh diganti dengan negatif theta seperti itu. Nah, makanya didapat persamaan seperti yang ada tampil di ini, di PPT ini ya. Jadi muncul seperti ini persamanya. Ya model untuk moving average-nya dengan order key di sini ya seperti biasa kemarin kan untuk yang R itu ordernya P simbolnya seperti itu di mana AT ini nih AT ya sama AT-1 ini merupakan white noise-nya gitu ya itu yang sudah dibahas eh, apa itu minggu-minggu sebelumnya di mana white noise-nya ini itu terdistribusi PID ya seperti itu kemarin kan sudah sempat kita bahas di mana ID-nya itu mianya itu nol ya kemudian variannya itu sigma kuadrat seperti ini itu sama dengan satu kalau kemarin tuh ya itu, itu terkait dengan em, model moving average dengan order key seperti itu. Seperti biasa jadi eh, pasti ya untuk yang kemarin itu juga dicari ya terkait dengan ekspektasi kemudian variance kemudian mencari covariance-nya kemudian cari korelasinya itu seperti apa ya dengan tahapan yang serupa dengan autoregresif ya kemarin ya itu. Nah, di mana di sini eh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ini terkait dengan model moving average yang order satu di sini, yaitu hanya hanya sampai di bagian ini aja ya. Terdiri dari ini white noise AT dan AT-1 di sini dan parameter theta satu di sini. Oke. Nah, kalau misalkan dengan cara yang sama ya dicari sebuah ekspektasi di sini ya. Jadi ekspektasi perbagian ya ekspektasi dari AT kemudian ekspektasi dari theta satu AT min 1 itu diperoleh sama dengan nol di sini ya karena kemarin itu sudah dibahas bahwa AT itu ya AT min 1 dan seterusnya itu merupakan eh, random variable yang berdistribusi ini ya berdistribusi IID gitu ya seperti itu makanya di sini ekspektasinya itu sama dengan nol ya jadi yang bagian sini ya ini sama dengan nol. Kemudian untuk juga terkait dengan variance-nya, ya untuk model moving average yang order satu itu sama seperti yang kemarin ya, dengan menggunakan variance ya variance dari X misalkan merupakan suatu random variable itu sama dengan gini sigma square gitu ya. Jadi juga diterapkan di model ini juga di model moving average ya dengan order satu diperoleh seperti ini. Ya juga terkait dengan varian kemarin juga kalau misalkan ada perkalian antara eh, suatu konstan ya atau mungkin apa istilahnya ya konstanta ya kalikan dengan random variable ya
Nah, ini hasilnya kan sama dengan A square variance dari X-nya gitu ya. Di mana X itu merupakan tadi random variable. Seperti itu. Ya, jadi ini kan nggak ada artinya kalau misalkan ini square dari minus theta satu itu sama aja dengan plus theta satu square kalikan sigma kuadrat. Nah, sigma kuadratnya itu dikeluarin ya, jadinya seperti ini hasil akhirnya. Untuk varian dari model moving average dengan order satu. Ya, jadi sigma kuadrat satu plus theta satu kuadrat, seperti itu. Nah, ini terkait dengan variance-nya. Oke, kemudian lanjut ke ini, ya. Jadi kovarian dari ZT plus H ya, koma ZT ini seperti yang pertemuan dengan Bu Indah ya di pertemuan kedua. Ya, jadi rumusnya itu eh, kan simbolnya ini ya, simbolnya gamma ya, gamma gamma H ya. Ya, simbolnya itu kan gini. Jadi yang pertama kali ya itu yang pertemuan kedua itu gamma X ya, kemudian ini H. Jadi sebenarnya sama aja sebenarnya. Kemudian kovarian dari X T plus H, koma X T. Ya, di mana kemarin sudah sempat disinggung bahwa H itu merupakan selisih selisih lag-nya ya, gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini antara X T plus H dan X T ini selisih lag-nya itu sebesar H seperti itu. Kemudian ini juga bisa dinyatakan sebagai ekspektasi dari X T plus H minus mu-nya merupakan rata-rata ya X T plus H. Ya, kemarin sudah ini juga. Kemudian sini XT min mu XT gitu ya. Itu. Nah, sekali lagi karena X-nya itu merupakan random variable yang berdistribusi ID, maka ekspektasinya itu sama dengan maksudnya ini ekspektasi dari mu yaitu sama dengan 0 ya. Ekspektasi dari mu itu sama dengan 0. Ya, maka ini tinggal jadinya ini. Jadinya ekspektasi dari XT plus H kalikan XT seperti itu ya. Nah, ini juga kalau misalkan menggunakan sifat independen ya, jadi bisa dipecah menjadi XT plus H dikalikan dengan ST ya. Kalau misalkan sifatnya itu independen, XT plus H ekspektasi dari XT seperti ini. Ini sifat dari independennya ya. Jadi seperti biasa kalau misalkan saya punya ini model tadi kan model ini ya, model model moving average dengan order satu. Tadi kalau boleh saya tuliskan lagi itu seperti ini. Itu tadi berarti AT ya. Di eh, CT tadi ya. CT sama dengan AT minus theta satu AT min satu. Itu ya, ini merupakan model dari moving average dengan order satu. Nah, kalau misalkan ada ZT plus H, ya tinggal diganti semua indeks yang T itu dengan T plus H minus theta satu AT plus satu minus 1. Sorry, AT plus H minus satu. Nah, seperti yang tampak di ini ya, di slide. Nah, kemudian juga kemarin sudah sempat saya singgung ya. Jadi covariant itu kalau misalkan dia ini covariant dari ZT, ZT. Nah, ini kan ada nilainya biasanya kan. Nah, ini kan sama aja dengan eh, apa? Variannya ya. Varian dari ZT. Atau juga sama dengan sigma square. Ya, kemarin kan kalau misalkan antara ini kiri dan kanan ini itu sama, ya dia itu
merupakan varian dari ZT atau juga bisa disebut dengan sigma square seperti itu. Ya, kemarin kan juga ada kan yang bagian kovarian dari kalau salah penurunan dari yang autoagresif yang order satu yaitu kan ada ZT min satu, ZT min satu itu kan dimisahkan sama dengan varian dari ZT min satu. Kalau nggak salah itu kemarin. Ya, ini dari varian dari ZT min satu. Oke, jadi ini yang sama ini ya, indeksnya itu dia sama dengan sigma square gitu ya. Ini yang bagian ini sama indeksnya ya. Jadi ini yang dinilainya itu ini, ya yang bagian ini, kemudian bagian yang ini, bagian ini, ya. Jadi kemarin kan sudah belajar ya kovarian dari AX, BY itu sama aja dengan AB kovarian dari X, Y. Ini ya, dia menggunakan itu. Jadi diperoleh ini dua ini ya, dua suku ini ya. Itu penghitungan. Kalau yang ini tuh eh, nilainya ini ya, apa itu nol Wak, yang ini ya, yang bagian ini. Dan itu sama dengan nol. Oke, ini terkait dengan moving average. Oh, bentar. Ini di Hebat sudah saya share ya, PPT ini ya. Ntar saya cek dulu ya. Saya lupa. Belum dikirim, Pak. Oh, belum ya, ntar. Saya kirim ini lagi. Oh iya. Jadi sekalian saya share di sini aja biar cepat. Yaitu terkait dengan ini tadi ya. Terkait dengan kovarian ya, kovarian dari ini, dari ZT, ZT plus H, ZT gitu ya. Jadi kalau misalkan ini, ya kalau ini di sini kan di ini ya dalam bentuk sederhananya ya. Jadi kovarian dari ini ya itu sama aja dengan variannya. Ya kovarian dari ZT itu sama aja dengan varian dari ZT-nya dari sini ya. Eh,
Kenapa di sini kok bisa gamma nol? Kovarian ZT ZT sama sama dengan gamma nol. Kenapa? Ini sebenarnya ini ya kayak permainan indeks sebenarnya ini. Ya, gini ya. Kalau kita perhatikan ya, itu kan kalau yang dulu di pertemuan kedua itu ya, yang dengan Bu Indah itu ya, itu kan seperti ini. Gamma X ya, kemudian H ya sama dengan kovarian dari XT plus H, XT di sini. Ya, kalau kita ini di bagian ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, selisih antara ini ya, variabel ini dengan yang ini, itu kan selisihnya H gitu kan ya. Soalnya kan yang lebih tinggi itu kan T plus H. Kalau ini kan XT. Nah, kalau kita lihat tuh selisihnya itu H di sini, makanya di sini H. Ya. Jadi jadi penulisan gamma X H ini sama aja dengan gamma H. Jadi kalian jangan bingung ya. Jadi penulisannya sama aja. Jadi yang bagian sini hanya dipersingkat aja. Ya, jadi gamma X H itu kalau dipersingkat jadinya gamma H. Ya, berarti kalau dia antara ini dan ini itu sama, ya, berarti kan selisihnya dia nggak ada selisihnya. Ya, indiknya berarti dia sama dengan nol. Makanya di sini gamma nol di sini. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa gamma nol itu sama dengan varians dari ZT. Ya, sama kayak yang tadi yang ini. Ya, kovarian dari ZTZ itu sama sama aja dengan varian ZT. Soalnya dia itu sama-sama menghasilkan sigma square-nya. Ya, itu. Jadi melihat selisih antar indeks ini, antara ZT dan ZT ini. Ya, kalau misalkan ada ZT plus H dan ZT itu berarti dia ininya gamma H gitu ya. Itu secara garis besarnya seperti itu. Ya, terkait dengan indeks. Nah, kalau misalkan ini saya ganti jadi ini eh, jadi ini kan misalkan hanya sama dengan nol ya. Kalau misalkan dia satu gitu ya, dia itu dia itu gak ada ini, gak ada. Maksud saya itu kalau misalkan ini ya, misalkan bagian ini ya, ini kalau hanya itu saya ganti satu, ya itu di bagian kiri dan kanan itu yang sama cuma ini aja, bagian ini dan ini. Ya, sedangkan ini tuh gak ada yang bagian ini. Ya, maksudnya itu sama dengan nol kalau kalau mau dicari kovariannya gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau misalkan dinyatakan seperti itu, tuh nanti hasilnya ini. Yang bagian T plus satu dan ini itu gak ada. Ya, kalau ini berarti kan jadinya ini ya. Apa? Sorry. Ini T plus satu, ini AT, kemudian ini AT minus satu. Jadi yang ada nilainya ini dan ini aja. Kalau misalkan dia hanya sama dengan satu gitu ya. Nah, ini kan kondisinya kan hanya sama dengan nol. Ya, ini tinggal diubah aja. Nah, ini sebenarnya untuk yang gamma H yang ini itu sebenarnya ada di pertemuan kedua. Ya, yang bagian sini yang sama Binda itu ya. Nah, ini pertemuan kedua. Itu pertama kali dikenalin simbol dari kovarian itu disebut dengan gamma H. Ya, sama dengan kovarian dari ZT plus H, ZT. Tapi kalau yang di PPT itu kan simbolnya XT ya. Jadi sebenarnya sama aja ini penerapannya gitu ya. Cuma beda aja seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalkan dia satu ya. Jadi ganti aja. Tadi kan hanya itu sama dengan nol ya yang ini. Nah, gimana kalau misalkan dia hanya sama dengan satu di sini? Itu berarti dia mencari kovarian ini, kovarian dari ini. Nah, ini.
Jadi semua semua ini indeksnya ini tuh T plus satu minus ini kan tinggal habisnya nol lah. Jadi kan AT, AT minus satu. Berarti di sini yang ada nilainya itu yang hanya bagian ini aja. Sorry. Yang ada nilainya itu di bagian ini aja. Bagian yang saya lingkari ini. Yang bagian ini. Yang ada nilai kovariannya maksudnya. Makanya di sini nilainya itu ini. Nah ini yang terakhir ya. Gini. Ya soalnya kan kovarian dari AT-AT ya sama kayak tadi. Kovarian dari ZT-ZT itu sama aja dengan eh, apa itu sigma square gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini jadinya gamma satu. Soalnya kenapa? Selisih antara ini indeks T plus satu dan T itu selisihnya satu dia. Ya kan? Jadi sebenarnya indeks yang ada di sini tuh melihat yang selisih antara ini dan ini. ZT plus satu dan ZT. Kalau secara umum itu gamma H kalau yang ini. Ya, itu seperti itu. Jadi gampangannya seperti itu. Oke. Nah, itu nilainya ini. Minus theta satu sigma kuadrat. Yaitu kalau misalkan hanya sama dengan satu. Nah, gimana kalau misalkan gamma itu sama dengan ini, sama dengan 2, gitu ya. Kalau kita ganti hanya sama dengan 2 yang bagian sini, ya bagian sini, ya. Nah, itu kan otomatis ya, jadinya seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ada nggak yang indeksnya sama antara yang bagian ini, kiri, dan kanan? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Makanya dia eh, nilai dari kovariannya yang sama dengan 2, ya untuk hanya sama dengan 2, maksudnya itu nilai kovariannya itu sama dengan nol dia. Ya, jadi nggak ada nilainya. Jadi di sini yang ada nilainya itu saat dia hanya sama dengan nol dan eh, saat dia hanya itu sama dengan satu. Itu kovariannya baru dapat di situ. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, makanya itu dibentuk seperti ini, dibentuk semacam conclusion ya. Jadi kovariannya itu seperti ini, conclusion seperti ini. Ya, jadi ada saat ada kondisi dia sama dengan eh kok macet nih. Bentar ya, harus scan dulu. Oke. Nah, makanya di sini saat hanya itu sama dengan 2, dia itu nilai covariance itu sama dengan nol di sini. Ya, makanya itu dibuat semacam list seperti ini. Ya, saat dia hanya itu 2 dan seterusnya. Maksudnya mulai dari 2 sampai seterusnya itu nilainya itu sama dengan nol di sini. Ya, jadi garis nilainya. Kemudian terkait dengan korelasi, itu kan korelasi kan misalnya gamma H dibagi dengan gamma nol, ya kan? Berarti ini, misalkan ini ya, gamma H dibagi dengan gamma nol, artinya kan yang bagian sini ya, kalau hanya itu sama dengan satu, kalau hanya sama dengan nol, artinya kan gamma nol dibagi dengan gamma nol, itu artinya nilainya satu kan ya, ke dirinya dia sendiri. Ya, kalau misalkan hanya itu satu, berarti gamma satu dibagi dengan gamma nol. Jadi yang bagian ini, ya bagian ini hanya sama dengan satu, ya ini dibagi dengan ini, ya seperti itu.
Makanya ini eh, sisanya seperti ini. Soalnya dicoret ya, sigma square-nya ini dicoret. Misalnya minus theta 1 di sini. Ya, soalnya kalau sama-sama hanya itu saat nol, berarti gamma nol dibagi dengan gamma nol. Ya, saat hanya sama dengan nol. Itu sama dengan satu. Ya, ini kan rumus korelasi seperti ini. Ya, korelasi. Jadi kalau dulu itu rumus ininya itu seperti ini yang teman kedua. Rho X ya, H sama dengan gamma X H dibagi dengan gamma X nol. Ya, jadi ini proses sederhana aja. Jadi penulisan ini itu bisa tuliskan sebagai rho H gitu. Yang ini juga. Berarti ini penulisnya sama aja dengan gamma H. Ini gamma nol. Ya, itu penulisan ini aja, singkat aja gitu ya. Terkait dengan korelasi dan kovariannya. Ini dibagi menjadi eh, dua bagian di sini ya. Jadi yang ada nilainya kovariannya itu yang hanya saat sama dengan nol dan hanya sama dengan satu. Nah, saat hanya itu sama dengan dua dan seterusnya itu sudah nggak ada nilainya untuk variannya gitu ya. Gitu. Ini untuk order yang pertama ya. Jadi sebenarnya pengerjaannya sama seperti yang ada di autoregresif ya. Ini sama persis gitu. Nah, gimana kalau misalkan second order dari moving average itu sama aja sebenarnya dengan yang sebelumnya, cuma dia ketambahan theta 1 dan theta 2 di sini. Ya, untuk parameternya. Nah, dengan cara yang sama, itu juga dicari ekspektasi perbagiannya. Jadi ekspektasi dari ini, kemudian dari ini, dari itu sama dengan nol, itu ya. Varian juga sama ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah ini, ya terus dipisah sigma square satu plus theta satu square plus theta 2 square. Ya dengan cara yang sama seperti yang ada sebelumnya. Gitu. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya juga yang terkait dengan covariant dari untuk moving average yang order satu, yaitu secara umum gitu ya, maksudnya T plus H itu dibuat seperti ini, ya ordernya dua, ya. Kemudian dicek juga satu persatu saat hanya sama dengan nol itu berapa, hanya sama dengan satu, hanya sama dengan dua itu berapa. Nah, itu diperoleh seperti ini, ya. Ini untuk ZT, oke. Nah, itu untuk yang sama dengan satu, ya dengan cara yang sama juga, ya. Jadi indeks hanya ini diganti satu semua. Ya, jadi di sini kalau kalau boleh saya ini itu yang sama di sini tuh yang di bagian sini, bagian AT, yang bagian ini, oke, sama dengan ini ya, sama. Kemudian AT min satu yang bagian ini dan bagian ini, oke. Nah, makanya ini yang tersisa itu yang di akhir tuh ini. Soalnya ini ada nilainya, covariannya, ya, seperti itu. Jadi dengan menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya. Nah, tetapi di sini untuk yang moving average yang order 2 itu berbeda dengan average yang berorder satu. Di mana yang order satu itu saat hanya itu sama dengan 2 dia itu gak ada nilainya untuk variannya itu, atau dengan kata lain dia sama dengan 0 seperti itu. Varian dari model moving average yang berorder satu seperti itu. Nah, nilainya seperti ini. Jadi yang sama kan dia itu di yang bagian ini, terus sudah ini itu aja. Ya, jadinya itu seperti ini. Ya, terkait dengan covarian. Ya, jadi saya sudah tahu kalau misalkan bedanya covarian
minus A ya X itu jadinya minus, tetap minus ya, minus eh, A kovarian dari X. Beda halnya dengan variannya. Minus AX itu sama dengan A square varians dari X-nya. Ya, jadi saya rasa sudah itu, saya sudah paham terkait itu. Nah, gimana kalau misalkan dia hanya itu sama dengan 3 atau dan seterusnya. Ya, kalau misalkan saya ganti ini sama dengan 3 gitu ya, itu kan jadinya seperti ini. Kalau ini sama dengan 3 jadinya, kalau saya tuliskan sini ya, kovarian dari A T plus 3 min theta 1 A T plus 2 minus theta 2 A T plus 1. Ya, ini AT, theta 1, AT min 1, min theta 2, AT min 2. Ya. Kalau kita cek itu nggak ada yang sama antara yang di bagian sini dan bagian sini. Ya, makanya itu nilai dari kovariannya itu sama dengan 0 di situ. Untuk yang hanya itu sama dengan 3. Gitu. Itu ya. Itu terkait dengan moving average. Jadi yang tadi itu yang moving average order 1, H sama dengan 1, hanya sama dengan 2, malah dia tuh gak ada nilai kovariannya, atau sama dengan 0. Tapi saat moving average-nya itu dia berorder 2, maka itu yang saat hanya sama dengan 2 itu kovariannya itu ada nilainya gitu ya. Itu sebesar minus theta 2 sigma kuadrat seperti itu. Oke. Nah, ini sama aja dengan yang tadi dikelompokkan juga. Jadi saat dia hanya sama dengan 1, saat hanya sama dengan 2, saat hanya lebih besar dari 2, itu dikelompokkan seperti ini. Ya, kemudian dengan menggunakan mencari korelasi dari gamma H dan 0, itu ya. Jadi seperti biasa, saat hanya sama dengan 1, sama dengan 2, dan sama dengan 0. Ya. So, sorry, ini bukan sama dengan 0, ini, sorry, sorry. Ini sama dengan 3. Sorry, H sama dengan 3. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini, berarti ini gamma 1 dibagi gamma 0, ini gamma 2 dibagi dengan gamma 0 gitu. Ya, jadi ini dibagi dengan gamma 0. Kayaknya ada yang kurang, bentar. Ada gamma 0. Ya, ada yang kurang. Ini harusnya setelah ini, sebelum ini ada ini ya, if A sama dengan 0 harusnya. Karena sebelumnya ada nggak seperti itu. Oh iya, ini ada yang kurang ya. Jadi bisa ditambahkan. Harusnya sebelum H sama dengan 1 itu ada H sama dengan 0. Yang hasilnya itu yang ini. Ya, yang bagian ini. Oke, jadi caranya sama seperti yang sebelumnya. Tidak menggunakan gamma H dibagi dengan gamma 0 ya. Untuk terkait correlation ya. Jadi perbandingan antara kovarian H dan dibagi dengan kovarian 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan dia moving average berorder key gitu ya, misalkan ya. Nah, ini tambah ini lagi. Berarti general general dari yang bagian sini. Nah, kalau kita perhatikan antara antara theta 1, ya, kalau kita perhatikan ya untuk yang kovarian yang untuk hanya sama dengan 0 ya. Kalau yang ini akan moving average untuk yang order 2 itu 1 plus theta 1 kuadrat plus theta 2 kuadrat. Nah, kalau yang sebelumnya itu seperti ini. Jadi ketambahan ya. Kalau ini kan theta 1 kuadrat. Kalau yang moving average yang order 2 itu ketambahan plus theta 2 kuadrat. Yang bagian ini ya. Yang bagian ininya. Yang ketambahan. Berarti kalau dibuat eh, general gitu ya, untuk yang apa itu modelnya itu sampai order key ya. Jadi ini kan order maksimum ya, order maksimum dari
moving average itu kan key di sini kan. Nah, di sini sampai key di situ, yaitu nanti diperoleh covariant untuk yang saat hanya itu sama dengan nol itu sama dengan ini. Ya, seperti itu. Gimana kalau misalkan hanya itu sama dengan satu, misalkan gitu ya. Nah, ini kalau kalau mau dibuat secara umum gitu ya. Ini kan harusnya kan kalau ZT ya, kalau ZT ya ZT plus H gitu ya. Jadi seperti biasa, ini AT plus H, oke, minus theta satu sama plus 9 sebenarnya ini. AT plus H min satu gitu ya. Kemudian min theta 2 AT plus H min 2 gitu ya. Min sampai theta Ki ya. Itu sama aja dengan AT plus H min Ki ini. Ya. Nah, di sini. Saat ini katakan ini maksimum ya, hanya itu kan sama dengan Ki gitu ya. Nah, kalau kalau kita lihat lagi ya, kalau misalnya kita lihat lagi, ya kalau kita kembali ke moving average order satu ya, berarti kan moving moving average order satu berarti kan Ki-nya itu maksimal satu. Nah, kalau kita lihat nilainya itu juga dia ada nilai dia sampai batas maksimal itu satu di sini. Ya, batas maksimal itu satu. Itu ada nilai kovariannya, ya kan? Ada nilai kovariannya. Kalau kita ke ini moving average yang order 2 di sini, ini kan berarti kan key-nya itu maksimal 2. Nah, artinya covariant itu ada nilainya saat maksimal hanya itu sama dengan 2. Lebih dari 2 dia sudah gak ada nilai covariantnya. Ya, kalau lihat dari sini ya, seperti itu. Nah, ini kan dari seharusnya ada H min 0 gitu ya sebelumnya. Gitu. Jadi sebenarnya covariant itu ada nilainya dia tuh sampai batas maksimum ininya apanya itu ordernya. Kalau misalkan di ordernya itu moving average-nya itu satu, berarti nilai covariance itu hanya itu sama sama dengan satu. Lebih dari satu tuh sudah gak ada nilai covariance-nya. Nilai ininya maksud saya, yang gamma hanya. Nah, untuk yang moving average yang order 2 berarti dia memiliki nilai covariance itu sampai batas maksimum 2. Ya, lebih dari itu dia dia udah gak ada nilainya. Seperti itu. Ya, lebih dari 2 hanya itu sudah gak ada nilai covariance-nya. Nah, gimana kalau misalkan dia secara umum persamaan dari moving average yang dapat order key seperti itu, maka yang ada nilai itu hanya sampai batas ke key dia. Lebih dari key dia sudah gak ada nilainya. Ya. Nah, ini batas maksimalnya ini. Ya, ini ya. Batas maksimal dari ordernya. Saat hanya itu sama dengan key, dia masih bisa ada nilai covariance-nya. Tapi saat nilai dari hanya itu lebih besar dari ordernya, itu sudah tidak ada nilai covariance-nya. Seperti itu. Ya, ya, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi di situ sudah ketemu polanya seperti itu ya. Cara penurunan untuk kovarian dan korelasi seperti itu. Dia hanya sebatas batas maksimal ini, batas maksimal ordernya. Ya, kalau ordernya satu, berarti sampai H sama dengan satu dia ada nilai kovariannya. Tapi kalau order 2 dia berarti sampai batas hanya sama dengan dua. Jadi itu tergantung ordernya itu ya, seperti itu. Ya, gimana kalau misalkan gabungan antara antara keduanya gitu ya, antara autoregressive dengan moving average di sini ya, di mana autoregressive itu memiliki order P dan moving average itu memiliki order Q. Ya, jadi di mana sini merupakan white noise-nya ya, yang AT kemudian AT min satu kemudian AT min Q ini merupakan white noise ya, yang berdistribusi apa itu IID seperti itu ya. Ini gabungan antara model R dan eh, MA gitu ya dengan order P dan Q seperti itu ya. Jadi sebenarnya eh,
Nah, ini mulai dari ini dulu ya, order ARMA yang 1,1 gitu ya. Itu itu seperti ini hasilnya. Oke. Gini, ini kan ingin mencari nilai dari ini ya, nilai dari eh, kovarian ya. Bentar, bentar. Kovarian benar nggak? Kovarian. Ya, nilai dari kovariannya di sini kan ya. Nah, eh sekali lagi tuh dari pertemuan kedua ya, itu kan sebenarnya ya untuk yang terkait dengan kovarian itu kan rumus rumus ininya, rumus eh, saya tulis di sini aja ya. Jadi rumus dari gamma H ya itu sama aja dengan ekspektasi dari ZT plus H ya kalikan dengan ZT seperti ini ya. Di mana mu-nya itu sama dengan 0. Soalnya kenapa? Eh, Soalnya dia itu berdistribusi ini ya, berdistribusi ID seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, terkait dengan ini kan secara umum ya, ini di pertemuan kedua ya, seperti itu. Di sini juga dicek ya, misalkan gini, kalau kita kembali ke bagian sini ya, kovarian dari ini ya, kovarian dari ini ya. Sebenarnya kan waktu teman-teman mencari kovarian dari ZT, ya, itu kan sama aja dengan dia mencari ekspektasi dari ZT square, ya kan? Juga ini sama aja dengan varian dari ZT, ya kan? Atau juga sama dengan ini. Nggak bener nggak? Jadi eh, kalau yang pertama kedua itu kan asal muasalnya dari situ dia. Asal muasal dari gamma ini, gamma A gitu ya, itu sama aja kan ekspektasi dari XT plus H dikalikan dengan XT di sini. Ya. Nah, kalau dia misalkan hanya itu sama dengan nol, artinya kan dia XT XT. Artinya ini kan sama aja dengan hanya sama dengan nol, artinya ekspektasi untuk XT square. Gini kan? Atau juga bisa sama aja dengan varians dari XT. Atau sama dengan sigma square seperti ini. Ya, kalau kita lihat ya seperti itu kan di bagian ini. Nah, ini kalau yang itu menggunakan ini pendekatan ekspektasi. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan sifat dari kovarian ya, kovarian atau juga yang ekspektasi juga bisa. Jadi bisa melalui pendekatan seperti itu ya. Jadi bisa melalui pendekatan varian ya, melalui pendekatan ekspektasi atau langsung masuk ke apa kovariannya itu juga bisa. Ya, seperti itu. Jadi jangan ini ya, jangan bingung ya terkait itu. Nah, ini kan di bagian ini, di bagian nah ini kan sebenarnya kan ingin mencari ya. Ini kalau saya simpulkan ya antara ini kemudian antara ini juga ya. Jadi kalau saya simpulkan ini kan sebenarnya ingin mencari gamma H ya, gamma H sama dengan eh, ekspektasi dari ZT ZT plus H. Oke, ya kan? Intinya kan gini. Ini ZT dot ya maksudnya dikalikan kemudian ZT plus H. Ya kan? Mencari dari kovarian di sini. Ya. Nah, di sini itu hanya ini ada tiga kondisi di sini. Ya, yang pertama itu saat hanya itu sama dengan 0, ya.
Oke. Saat H-nya itu sama dengan eh, 1, ya. Kemudian saat H-nya itu sama dengan apa? Hanya sama dengan H itu sendiri, ya kan? Sama kayak yang tadi. Em, Misalkan mencari, ini kan mencari covarian ya. Kalau yang tadi kan yang untuk moving average yang order 1 dan order 2 itu kan dicari kan. Saat hanya itu sama dengan nol itu ada nggak covariannya? Saat hanya itu sama dengan satu ada nggak nilai covariannya? Saat hanya itu sama dengan 2 ada nggak covariannya? Seperti itu. Nah kalau yang tadi itu kan kalau moving average yang sama dengan satu ordernya itu hanya cukup sampai satu aja. Selebih dari satu itu dia covariannya sama dengan nol. Kalau misalkan moving average yang order 2 berarti batas maksimumnya itu hanya sama dengan 2. Lebih dari H lebih dari H sama dengan 2 itu nilai covariance itu sama dengan 0 seperti itu. Nah, begitu pula dengan gabungan dari ini juga, misalkan ARMA gitu ya, untuk yang order R-nya itu satu dan eh, order dari moving average-nya itu juga satu, jadi ordernya itu sama-sama satu ya. Jadi juga dicek saat hanya itu sama dengan nol, hanya sama dengan satu, hanya sama dengan H itu sendiri, seperti itu. Oke. Gini, sebenarnya nol ya, H sama dengan nol itu tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kalau H yang ada di sini itu merupakan selisih antara indeks ini dan ini. Ya, kalau kita lihat bahwa T plus H itu lebih besar dari T. Nah, kalau kita selisihkan itu sama dengan H-nya itu selisihnya. Selisih dari lag-nya itu berarti. Nah, sebenarnya kalau hanya sama dengan nol itu gampang ya. Dia kalau dia indeksnya itu sama. Ini sudah menghasilkan indeks sama dengan nol. Ya, tapi kalau satu ini itu dibentuk dari dua dua ini dua hal. Ada yang ZT plus satu, ya. Ada yang ZT min satu. Dua ini itu menghasilkan selisih H sama dengan satu. Ya, ZT plus satu antara ZT dan ZT plus satu itu kan lebih besar yang T plus satu. Jadi dikurangi dengan T, selisihnya itu sama dengan satu. Antara T dengan T min satu itu lebih besar dari T. Jadi selisih antara T dengan T min satu itu sama dengan satu juga. Oke. Nah, gimana kalau misalkan yang H sama dengan H itu maksudnya sudah batas maksimal gitu ya artinya. Ya kalau 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 kita lihat batas maksimal berarti dia sudah mengarah ke ordernya itu dia memang benar-benar maksimal. Ya, kalau tadi kan itu batas maksimalnya kan kalau R-nya itu key ya kalau yang eh, sorry kalau yang R itu P batas maksimal ordernya, kalau yang MA itu batas maksimalnya itu key. Itu batas maksimal dari ordernya seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan dia selisihnya H? Nah, H sama dengan H maksudnya di sini. Itu bisa dibentuk ada dua jenis. Ada ZT plus H seperti yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Yang ada di pertemuan kedua. Atau juga bisa dibentuk ZT, ZT min H. Juga bisa seperti ini. Kalau misalkan kalian menggunakan ZT plus H, berarti yang lebih besar T plus H dikurangi dengan ZT. Indeksnya maksudnya. Kalau misalkan antara ZT dengan ZT min H, berarti dia indeksnya lebih besar dengan T dibandingkan T min H. Artinya kalau dikurangi, dia juga menghasilkan selisih H di situ. Jadi sama aja. Ya, gitu ya. Bisa bisa dipahami ya, kira-kira ya. Jadi saya sebatas ini aja sebenarnya. Masalah indeks aja sebenarnya terkait dengan ini. Oke. Nah, makanya di sini untuk covariannya itu indeks itu covariance yang saat dia sama dengan nol, kemudian covariance saat dia sama dengan satu, dan ini covariance saat dia sama dengan H di situ. Ya, itu dicari dengan cara yang dengan cara yang sama seperti itu ya. Oke. Jadi permainan indeks aja di sini. Itu ya. Nah, misalkan kalau kita perhatikan yang bagian ini, ya yang bagian bagian ini, yang bagian yang ini, kita lihat ya bagian yang ini. Ekspektasi dari P1 ini
saya lupa bacanya apa ya, ini seperti ini bacanya. Pi 1 ZT-1 ZT-H seperti ini. Ya, berarti ini kan kalau kalau kita selisihkan, ya, selisihkan ya. Berarti kan lebih besar mana antara T-1 dan ZT-H. Dengan catatan hanya itu lebih besar sama dengan 2. Lebih besar mana? Maksudnya ini, yang bagian ini maksudnya. Lebih besar mana? Antara T-1 dan T-H. T-1 kan ya. Namanya T-1 itu dikurangi dengan T-H, yaitu jadinya T-1 dikurangi dengan T-H, itu jadinya H-1 di situ indeksnya. Kan indeksnya itu jadinya seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya sekali lagi saya ulangi, indeks yang ada di ini di gamma ini itu mengikuti selisih antara indeks yang ini ya dengan indeks yang ini. Ya, selisihnya gitu. Ya, selisih antara yang terbesar dengan yang terkecil gitu aja. Gampangnya seperti itu. Oke. Sampai sini ini ya bisa dipahami ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Tanya dulu. Jadi tadi belum ada sesi pertanyaan ya. Silakan. Silakan terkait dengan moving rate. Boleh boleh pertanyaan sebelumnya juga gak masalah terkait dengan apa itu autoregresif juga silakan gak masalah. Yang masih bingung di bagian apanya. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi PPT-nya sudah saya share di ini juga di back chat ini ya. Ini juga nanti saya share ini, saya share recordnya ya, saya share di melalui ini ya nanti ya, perwakilan dari ini, koordinator kelasnya. Oke, ini sebenarnya cara dapetin yang bagian ini
ya. Itu semuanya ada di sini semuanya. Nah, ini maksudnya. Sudah saya tuliskan di sini, di bagian sini. Nah, bagian ini, ya, tim satu CT. Nah, ini tadi cara mendapatkan AT min Z, AT min 1 ZT itu cara dapatnya seperti ini. Penjabarannya. Jadi penjabaran dari ini maksud saya. Yang ini dapatnya dari mana gitu. Itu ada di bagian sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, H sama dengan satu tuh bisa diperoleh dari dua dua ini. H sama dengan H itu diperoleh dari dua ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi hanya sebatas masalah ini aja, masalah apa indeks aja gitu ya. Gitu. Oke, yang bagian sini kan sudah ada di yang bagian ini ya, bagian ini ya. Itu kan tadi hasilnya sigma square. Bagian ini juga sudah ada di di bagian sebelumnya ya. Bagian ini maksud saya. Nah, sudah tertulis semuanya ya. Ini juga bagian sini juga ada yang tadi ya. Semuanya tertulis di situ. Jadinya itu diperoleh seperti ini. Diperoleh seperti ini. Ya, ini bagian yang ini. Jadi bagian ini sudah diperoleh ya dari hasil yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau ini kan dia pi satu gamma satu. Kenapa kok gamma satu? Tadi kembali lagi bahwa selisih antara antara ini dan ini, selisih antara ZT min satu dengan ZT itu selisihnya kan satu. Makanya di sini dituliskan gamma satu seperti itu, ya kan? Nah, untuk yang kedua ini itu juga selisih antara ini dengan ini itu kan gamma nol dia. Ya, soalnya sama indeksnya. Kemudian yang ini sudah eh, yang bagian ini bagian gamma satu AT ZT min satu ZT min satu. Oke. Nah, ini kan sama dengan nol ya bagian ini ya. Bagian itu sama dengan nol. Ya. ZT min satu ZT min satu. ZT min 2 ZT min satu ZT min 2. ZT min 1. Oke. Oke. Yang kali ini sama dengan nol ya. Yang bagian ini. Ya.
Kalau saya tuliskan ZT, di sini ZT min 1 itu sama dengan P1 ZT min 2 plus AT min 1 min theta 1 T min 2. Oke. Ini sebenarnya yang bagian ini ya, kalau misalkan saya jabarkan ya. Jadi sebenarnya ini konsep yang bagian ini ya. Konsep yang bagian ini ya. Kalau ini kan udah jelas ya, yang bagian ini kan ya. Itu hasilnya ini. Hasilnya yang bagian ini. Jelas ya, yang ini hasilnya bagian ini. Nah, kalau yang ini itu konsepnya sama seperti yang ini. Sama seperti yang ada di sini. Yang ini konsepnya. Cuma dia beda indeks. Nah, yang saya tanyakan kenapa dia kok sama dengan nol? Sedangkan ATZ itu sama dengan 1. Sini, kalau misalkan berdasarkan ini ya. Jadi ini kalau dijabarkan seperti ini hasilnya. Seperti yang ada di ini. Di bagian ini maksud saya. Cuma tadi ZT min satunya itu, kalau yang ini kan AT ZT. Kalau yang tadi kan AT ZT min 1. Seperti itu. Ya kan? Nah, kalau ini kan berarti yang ini sama dengan nol, yang ini tuh ada nilainya yang bagian ini, kemudian yang bagian ini itu sama dengan nol, ya, seperti itu. Nah, ini kan kalau kalau dipecah kan jadinya yang bagian ini itu kan jadinya kan theta 1 ya, ekspektasi dari AT, kemudian ekspektasi dari AT min 1. Kalau yang bagian ini, ya. Kalau yang bagian ini, berarti dia dipecah juga jadinya ekspektasi dari AT, ya, ekspektasi dari ZT min 1 kalikan dengan ini. Oke. Nah, yang saya tanyakan, kenapa kok saat ATZT min 1, dia itu sama dengan nol, gak sama dengan sigma square di sini. Ya, itu gini ya, saya tuliskan lagi. Tadi kan ada di bagian ini ya, itu kan nilai dari ini tuh nggak ada nilainya di sini. Dia itu sama dengan nol, ekspektasi dari ini. Sedangkan ekspektasi dari ini itu nilainya, itu sama dengan theta 1 sigma kuadrat di sini. Ya, oke. Kalau kita lihat, ya, tadi kan modelnya ini kan ya modelnya ya. Model gabungan antara R dan MA ya dengan order eh, sama ya masing-masing satu seperti itu. Nah, kalau saya misalkan saya tuliskan ZT min satu seperti ini, artinya kan dia geser juga sebesar min satu. Artinya ZT min 2 plus AT min 2, sorry, AT min satu min theta satu AT min 2 seperti ini. Ya, jadi geser-geser itu seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mencari ekspektasi dari ini, ya artinya kan mencari ekspektasi dari AT ZT min satu itu kan sama aja dengan mencari ekspektasi dari perbagian ya. P1 AT ZT min 2 ya plus ekspektasi dari AT ya AT min satu. Oke, plus ekspektasi dari, sorry, ini minus harusnya ya, minus ekspektasi dari theta 1 AT AT min 2 seperti ini.
Yang bagian ini ya, yang bagian ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, di sini kan nggak ada indeks yang sama. Ya, ini AT, ini AT min 1. Kemudian ini AT, ini AT min 2, yang bagian ini. Ya, ini AT, AT min 2, ini AT, AT min 1. Ya kan? Apalagi ini juga, ini kan bisa dipecah ya nantinya. Jadinya keluar gini, ekspektasi dari AT kalikan dengan ekspektasi dari ZT min 2 di sini. Ya, karena ini AT-nya itu merupakan apa itu distribusi ID, ya makanya ekspektasi dari ini itu sama dengan 0 seperti itu. Nah, kalau yang ini juga, ini yang nggak ada yang sama, berarti juga bisa dipecah. Ekspektasi AT, ekspektasi AT min 1. Ya, di mana juga itu nilai ekspektasinya masing-masing untuk AT dan AT min 1 itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, untuk yang ini juga sama, ekspektasi dari AT dikalikan dengan ekspektasi dari AT min 2. Di mana juga ekspektasi dari masing-masing indeks itu, AT dan AT min 2, itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, akibatnya untuk ekspektasi dari AT dan AT dengan ZT-1 itu sama dengan 0 di situ. Jadi gak ada nilainya. Beda halnya dengan yang tadi. Nah, yang tadi itu kan ada nilainya, soalnya dia di bagian ini, ya bagian ini. Nah, ini sebenarnya kan ada nilainya yang bagian ini. Yang sebenarnya kan ekspektasi dari AT, ya ini sama aja dengan ekspektasi dari AT. Ya, ini sama aja dengan varian dari AT, ya, atau sama dengan ini, ya kan? Nah, beda, beda halnya dengan yang tadi, ZT-1 itu beda. Nah, makanya itu saat ekspektasi dari AT ZT-1 itu sama dengan 0 di situ. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, terus kalau yang ini gimana? Kalau dapat ini, ya yang bagian sini. Sama seperti yang tadi sebenarnya. Ya, eh, ya saya teruskan ulang ya. Yang bagian ini ya, ini kan didapat dari sini. Kalau saya tuliskan lagi ulang ya, ZT-1 sama dengan eh, Pi 1 ya. ZT min 2 plus AT min 1 min theta 1 AT min 2. Seperti ini. Kan? Kemudian dicari ekspektasi dari AT min 1. Ekspektasi dari theta 1 ya AT min 1 ZT min 1 itu sama aja dengan theta 1 ya dikalikan dalam kurung ya. Ekspektasi dari eh, apa itu? Ini kan ZT-1 kan ini kan isinya kan ini. Isinya ZT-1. Artinya ekspektasi dari itu sama dengan ekspektasi dari bentar, ekspektasi dari AT min 1, sorry, ini aja udah macet ini. Ekspektasi dari ini itu kalikan dengan ini. Pi 1 ya AT min 1 kalikan dengan ZT min 2 ya plus ekspektasi dari AT min 1 AT min 1 kemudian minus eh, apa theta 1 sorry ekspektasi dari ini minus ya ekspektasi dari theta 1 ya AT min 1 kalikan dengan AT min 2 seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang ada nilai cuma ini. Ini merupakan dari eh, variannya.
dari AT min 1 atau sama dengan sigma kuadrat di sini, ya kan? Itu sigma kuadrat. Nah, sekarang ini tuh gak ada nilai-nilainya yang bagian sini. Ini juga gak ada nilainya. Ini kan kalau dipecah ya sekali lagi, jadinya kan theta 1 ekspektasi dari AT min 1 kalikan dengan ekspektasi dari AT min 2. Jadi gak ada nilainya di situ. Ya, soalnya kan masing-masing itu eh, nilai ekspektasi itu sama dengan nol seperti itu ya. Oke, makanya yang tersisa itu hanya di bagian ini yang tersisa. Min theta 1 kalikan sigma sigma kuadrat seperti itu. Ya, jadi penjawabannya seperti itu ya. Itu diperoleh dari model ini, model yang awal tadi yang ARMA dengan order satu. Ya kalau misalkan dia ZT min 1 berarti tinggal geser aja dari awal sampai ke belakang itu geser ke belakang sebesar min 1 semua. Yang itu semua indeksnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Nah, terus, nah untuk yang ini, yang bagian ini ya, yang bagian ini, itu yang hanya ada nilainya itu yang bagian ini aja, ya. Di mana ini itu ya, ini kan eh, saya ulangi lagi, gamma H itu sama dengan ekspektasi dari ZT kalikan dengan ZT plus H. Sini, ini. Ya, jadi gamma H itu sama dengan ekspektasi dari ZT dan ZT plus H. Nah, itu yang ini tinggal ini yang ada nilainya. Yaitu sama aja dengan bagian ini ya. Ekspektasi dari pi 1 ZT min 1 ZT min H ini keluar ya pi-nya. Jadinya ekspektasi dari ZT min 1 ZT min H itu ya. Nah, di mana ini selisih antara ZT min 1 dan ZT min H itu kan yang lebih besar kan ZT min 1 dibandingkan ZT min H. Jadi selisih antara ZT min 1 dan ZT min H itu jadi selisihnya H min 1. Ya, jadi seperti ini. Ya, itu terkait dengan kovarian dari dari apa? Dari model ARMA yang berorder masing-masing satu. Ya, seperti itu. Jadi penjabarannya itu dari sini sebenarnya, dari model yang awal tadi, yang model apa ARMA tadi, yang berorder satu-satu itu. Oke, mungkin silakan ada pertanyaan mungkin. Gak apa-apa langsung aja kalau misalkan ada pertanyaan. Ya ada ya. Oke. Nah, untuk ini tuh sebenarnya tinggal ini ya proses substitusi gitu ya. Jadi kan sebelumnya kan sudah dapat gamma nol, gamma satu, gamma H itu ya. Itu tinggal disubstitusikan di bagian sini. Ya. Ya, jadi kan disubstitusikan. Ya, jadi yang gamma satu ini terus
substitusikan ke bagian ini. Itu didapat ini. Ya, kalau sudah dapat ini, itu disubstitusikan lagi ke bagian ini, bagian ini, ke bagian yang ini lagi. Ya, atau bagian ini juga gak masalah. Substitusikan itu didapat gamma satu seperti itu. Ya, ini hanya proses substitusi dari apa yang sudah didapat di penghitungan sebelumnya itu gamma nol, gamma satu dan gamma H di situ. Ya, substitusi. Ntar, kalau gamma sama dengan 2. Hmm. Kalau gamma sama dengan 2 itu menggunakan ini, yang bagian yang terakhir ini, yang bagian ini. Jadi hanya kalau dia gamma sama dengan 2, ya jadi gamma sama dengan 2, artinya itu pi satu gamma sama dengan satu. Nah, satu ini kan gamma satu sudah didapat sebelumnya. Didapat di ini maksud saya. Eh, di bagian ini. Ya, bagian ini. Ya, jadi sudah didapat sebelumnya. Namanya dia jadi seperti ini. Ya, gamma satu. Tadi kan, saya teruskan ulang ya. Itu kan gamma H sama dengan ini. Ya, yang ini ya. Gamma H min satu. Kalau misalkan hanya itu sama dengan 2, artinya kan pi satu kalikan gamma 1 di sini. Ya, gamma satu ini diperoleh dari yang sebelumnya, yang bagian ini. Yang bagian ini. Oke, jadi diperoleh seperti ini. Gamma 3, gamma 4, dan seterusnya itu sama juga. Jadi secara rekursif istilahnya ya, diperoleh seperti ini. Ya, gitu. Oke, gamma satu. Oke. Ya, kalau kalau kita perhatikan ya ini ada kesamaan ya antara ya. Kalau kita perhatikan yang bagian sini ya, kecuali yang gamma nol ya, yang gamma nol ini. Kalau di startnya mulai satu. Kalau kita perhatikan yang gamma mulai dari gamma satu, terus yang gamma 2 yang bagian sini, ya itu ada kesamaan. Bedanya apa? Bedanya antara gamma satu dan gamma ini, gamma 2 itu bedanya yang bagian ini aja. Ada ininya. Nah ini. Makanya itu pas di akhir itu secara general itu seperti ini dia. H-1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang mencari correlation juga sama menggunakan ini. Gamma H dibagi dengan gamma nol. Jadi ini itu dibagi dengan yang ini. Gamma nol yang ada di sini. Eh, yang ada di sini. Ya. Gamma H dibagi dengan gamma nol. Jadi sama aja dengan yang tadi. Untuk menghitung korelasi gitu ya. Sama aja rumusnya. Tuh. Ya itu mungkin ini terkait dengan eh, model MA, model ARMA seperti itu. Yang model MA itu tadi yang order satu dan order 2 dan model ARMA itu yang berorder satu satu seperti itu. Ya, untuk order yang satu 2 terus 2 1 itu sama aja sebenarnya. Penghitungnya itu sama seperti ini. Sekali dengan itu ya, order itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini materinya sudah habis sebenarnya. Terkait dengan ARMA sudah selesai. Tuh yang AR itu bisa ini ya,
bisa dipelajari ya sendiri ya. Kemarin kan kalau nggak salah hanya sampai di order satu ya. Nah, order 2 itu sama halnya dengan yang order satu untuk autoregresif seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan silakan sambil jalan. Saya cek dulu. Atau terkait dengan kuis juga gak masalah. Permisi Pak, mau nanya. Hmm. Untuk yang kuis tadi itu open laptop, tapi yang untuk buku referensinya open nggak Pak? Hmm, otomatis buka semuanya. Otomatis buka semuanya kan Pak, open all kan? Iya. Nah, kalau saya open laptop soalnya, kata Bu Baik Pak, ini. berarti source code juga boleh kan Pak? Gimana? Source code juga boleh kan Pak? Sosmed ya, silakan. Gak apa. Baik Pak, terima kasih. Hmm. Oh, nah, buat kuis Iya. tadi tuh berarti toolsnya bebas ya, Pak? Atau kayak diharuskan ada atau gimana? Oh, bebas, bebas, gak masalah, gak harus hard. Berarti Pak, kan tadi katanya kalau misalnya dari pakai R tuh codingannya dikumpulin ya, Bang. Berarti kalau misalnya pakai kayak dulu tab atau kayak Excel, berarti yang di tab Excelnya tuh yang dikumpulin di Hebet gitu, Pak? Iya, nanti untuk pengumpulan filenya itu nanti saya ini untuk semua jenis file gitu. Ntar saya setting gitu. Oke, paham. Hmm. Oke. Ini yang untuk kelas A2 ya, yang presensi ya. Jadi gitu.